Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Didik Sulaiman. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 Purworejo, sekaligus menjadi salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 9C dengan materi Ruksoh menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelumnya saya absen dulu, yang tidak masuk itu ada kursi kosong. Siapa yang tidak masuk? Mia, kenapa Mia? Sakit. Sakit ya, semoga lekas diberikan kesembuhan ya. Amin. Kemudian saya cek kerapian, ini sudah rapi-rapi yang depan, tapi yang belakang ada satu. Ajeng, hasduknya kemana Ajeng? Ketinggalan. Oh, ketinggalan ya. Untuk besok lagi jangan sampai ketinggalan ya. Ya, disiapkan sebelum berangkat sekolah, peralatannya disiapkan. Untuk mengawali silahkan ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, untuk pembiasaan baik kita baca surat pendek terlebih dahulu. Kita baca surat Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta fansab wa ila Rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Semoga kita mendapatkan berkah dari bacaan Quran tersebut. Amin. Ya, kemudian untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, kita akan membawakan satu lagu nasional, Garuda Pancasila. Ayo silakan Mbak Arifara untuk memimpin teman-temannya. Ya. Setia berkorban untukmu. 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Kemudian untuk selanjutnya
saya akan memberikan semangat dulu biar kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini penuh dengan semangat. Setelah tadi berdoa, kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Selain itu kita juga harus butuh semangat dalam belajar. Nah, semangatnya kita pakai jargon pelajaran agama Islam ya. Jargonnya kalau saya bilang belajar PAI, kalian jawab Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allahu Akbar. Itu bisa? Oke, saya coba. Jargon PAI, Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Sudah semangat semuanya ya. Kita beri tepuk tangan dulu buat kelas 9C. Kemudian pada pertemuan yang lalu kan kita sudah mempelajari materi tentang apa? Masih ada yang ingat? Ya, tunjuk tangan Fafa, Mbak Fafa. Ruksoh. Ya, ruksoh itu apa artinya? Definisi ruksoh dalam fikih Islam ada istilah ruksoh yang sering diartikan dengan keringanan, keluasan atau pelonggaran. Sedangkan ruksoh secara bahasa adalah keringanan atau pelonggaran. Ya, terima kasih, bagus sekali ya. Mbak Fafa sudah memberikan ulasan tentang materi ruksoh, yang mana ruksoh itu keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah dalam beribadah. Selain definisi ruksoh, kemarin juga ada materi tentang macam-macam ruksoh. Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, silakan Hani. Macam-macam ruksoh terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ruksoh yang mengandung intisan atau kebaikan, yaitu pelaksanaan azimah atau ruksoh dapat dipilih oleh seseorang apabila ruksoh yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada Ramadan. Nah, bagus. Yang kedua, ruksoh yang menggugurkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena ruksoh dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Oke, beri tepuk tangan untuk dua teman kita ya, yang sudah memberikan ulasan dengan sangat komplit dan panjang lebar. Yang lain juga sudah paham kan? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi baru. Pada hari ini tetap kita masih akan belajar tentang ruksoh. Tapi nanti di sini pelajarannya saya tampilkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kalau kemarin kan kita belajar tentang definisi atau makna ruksoh. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar berbasis proyek atau proyek based learning. Nah, proyek based learning itu jadi nanti kalian membuat suatu proyek. Proyeknya itu berupa mind mapping, mind map atau infografis. Dulu sudah pernah ya? Ya, sudah pernah, dan membuatnya itu kita tidak dengan kertas dan spidol atau pensil warna, tapi nanti kalian menggunakan aplikasi Canva. Ya, seperti yang sudah saya infokan kan, kalian bawa HP semua toh? Ya, nah nanti silahkan berkelompok kita membuat mind map atau infografis. Kalian boleh memilih salah satu ya, silahkan nanti cari mau bikin mind map atau infografis tentang kelanjutan dari materi ruksoh, yang mana pada kesempatan ini yang akan kita bahas ada 5 poin. Poin yang pertama itu ruksoh dalam ibadah sholat. Yang kedua puasa. Yang ketiga zakat. Yang keempat haji. Nah, poin yang terakhir adalah hikmah tentang ruksoh. Nah, jadi nanti kalian membentuk kelompok dan masing-masing kelompok akan membahas satu poin tersebut. Ya, silakan buat kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya terserah kalian, yang penting terdiri dari sekitar 6 atau 7 ya. Ya, 6 atau 7 orang.
Yuk, silakan terutama yang sudah bisa tentang Canva untuk ya membersamai teman-temannya yang belum. Yuk, silakan bentuk kelompok, bergabung. Yuk, saya hitung sampai hitungan 10. Kelompok 1, 2, 3, 4, terus yang 5 di belakang ya. Yuk, satu sini. Yuk, digabungkan. 1, terus 2, sini 3 ya. 3, 1, 2, 3, sini 4 ya. Ini 4. Terus yang 5 di sini, Pak, tengah-tengah sini. Bagaimana? Yuk, diatur biar enggak. Oke, sudah terjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1 kelompoknya Fafa, kelompok 2 ketuanya Pipit ya. Ya, kelompok 3 ketuanya Gayo ya. Halo Gayo. Oke. Kelompok 4 ketuanya Bella. Kelompok 5 tadi Sarah ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nanti kelompok 1 itu kalian mencari informasi tentang rukhsah dalam ibadah sholat. Nah, contohnya rukhsah dalam sholat itu apa saja, terus sebab-sebabnya apa, sebab yang membolehkan seseorang itu bisa mengambil rukhsah dalam sholat. Begitu juga yang puasa, yang kelompok 2 kan puasa. Nah, contoh-contoh rukhsah dalam puasa itu apa saja, terus sebabnya apa. Nah, terus yang ketiga tentang rukhsah dalam zakat, seperti yang 1, 2 ya, sebab-sebabnya contohnya dijelaskan. Yang kelompok 4 juga dalam haji itu rukhsahnya apa saja, sebabnya apa. Dan yang terakhir kelompoknya Sarah itu mencari info dan membuat mind map tentang hikmah dari adanya rukhsah. Ya, sebutkan sebanyak-banyaknya, secukupnya ya. Nah, tapi sebelum ke situ saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran, video tentang rukhsah. Ya, nanti silahkan kalian amati, kalian ambil pelajaran dan juga sebagai sumber bahan dalam pembuatan tugas. Oke ya? Sumber videonya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, selamat menyaksikan. Jalan keluar kota, ini ketemu sholat maghrib, akhirnya gini ringkas. Terus gabungin deh sholat maghrib sama isya. Itu gak apa-apa kan, Kak? Enggak apa-apa dong Dini, dalam kondisi bepergian jauh atau musafir terdapat keinginan sholat loh untuk melakukan jamak bulan puasa. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan ibadah utama seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Namun, Islam tetap memberikan jalan keluar bagi orang yang tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna. Salah satu perhatian Islam adalah kemudahan atau keringanan yang dikenal dengan rukhsah. Hah? Rukhsah? Apa itu, Kak? Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada saat keadaan tertentu dapat diharamkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan, maka dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Ya, itu video tentang rukhsah. Ya. Dari situ kalian bisa memahami apa isi dari video tersebut. Ya, sudah menambah kepahaman ya. Di antaranya ada dalil tentang rukhsah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 286 apa 5? Ya, 6 ya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Oke. Saya bagikan LKPD atau lembar kerja kelompok 2 up. Ya, sama-sama. Kelompok 3. Ya, sama-sama. Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, sama-sama. Kelompok 5. Ya, sama-sama. Nah, itu di situ kan sudah ada perintah tentang membuat mind map atau infografis yang di bagian bawah. Nah, kemudian bisa kalian bagi tugas. Dalam kelompok itu ada yang mencari informasi
informasi yang dibutuhkan kurang lebih ya waktunya nanti kalian cari informasi sekitar 15 menit. Kemudian yang berikutnya kalian menuangkan informasi tersebut dalam Canva untuk membuat mind map atau infografis. Nah, yang lain juga bisa mengerjakan soal yang ada di LKPD itu. Jadi ada yang mungkin kalau 6, 3 buat Canva, yang 3 menjawab soal yang ada di LKPD. Sampai di situ ada pertanyaan atau tidak? Belum. Sudah paham ya? Ya, jadi kurang lebih proyek ini waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, silakan dibuat. 30 menit nanti yang sudah kita presentasikan di depan kelas. Oke. Kelompok 4? Ya. Yang Canva, bagian Canva? Oh, bertiga, yang 3 cari info. Oke. Kelompok 5, kelompoknya Sarah. Yang Canva siapa? Nasya sama Eli. Ya, yang lainnya cari info sama mengerjakan di itu ya. Soal di LKPD. Yo, nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Bagaimana tugasnya? Ada kesulitan atau tidak? Ya, aman ya? Ya, silahkan dicari informasi yang sebanyak mungkin tentang rukhsah dalam sholat. Sudah pembagian tugasnya sudah oke kan? Sudah. Ya, kelompok 1 aman. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Belum menemukan ya? Masih tanpa halangan. Oke, lanjut. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Tidak. Ya, itu udah bagus. Ya, tinggal ditambahkan, dibuat gambar-gambar yang sesuai atau berkaitan dengan rukhsah yang bisa menambah pemahaman kalian. Jadi biar menarik, terus kalian belajar itu jadi senang ya. Kelompok 4 belum ada kesulitan ya. Ya, nanti kalau ada kesulitan silakan ditanyakan saja. Ini terakhir yang kelompok 5, hikmah rukhsah. Gimana? Sudah sampai mana? Sama membuat yang di Canva. Materinya sudah separuh ya itu ya. Ya, dilengkapi. Hikmahnya ya paling tidak bisa menyebutkan 4 atau 5. Ya, jangan cuma 1 ya. Kalau 1 nanti kesedikitan. Oke, dilanjutkan. Baiklah anak-anak, karena waktunya sudah 30 menit, berarti waktu mengerjakan tugasnya sudah selesai ya. Bagaimana, tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Bagus, 2 jempol untuk kalian semua. Oke. Kemudian tugasnya akan saya tampilkan di depan, kemudian masing-masing kelompok nanti presentasi dan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan bila mana ada hal yang kurang jelas. Saya wajibkan jika yang maju kelompok 1, kelompok 2 bertanya. Jika yang maju kelompok 2, kelompok 3 bertanya. Begitu seterusnya ya, kelompok 3, kelompok 4, yang maju kelompok 5 berarti yang tanya kelompok 1 ya. Sudah masuk semua ya? Ya, tugasnya sudah masuk semua. Langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan maju ke depan. Ini aja pakai ini. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu rukhsah dalam sholat. Rukhsah dalam sholat pengertiannya yaitu keringanan atau dispensasi yang diberikan oleh syariat Islam kepada seseorang muslim dalam kondisi tertentu yang menyulitkan pelaksanaan sholat secara normal. Tujuannya adalah untuk mempermudah ibadah tanpa memberatkan. Rukhsah
dalam sholat. Rukhsah dalam sholat adalah musafir saat bepergian boleh menjamak dan mengatur sholat orang sakit. Orang yang sakit dan tidak mampu berdiri diperbolehkan sholat sambil duduk atau berbaring. Orang yang kesulitan melakukan gerakan sholat penuh diperbolehkan mengurangi gerakan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan ya. Ya, silakan kelompok 2. Pertanyaan saya, adakah jarak minimal dalam orang berpergian sehingga bisa mendapatkan rukhsah? Ya. Ada. Pertanyaannya? Jarak minimal bagi musafir untuk melaksanakan rukhsah dalam sholat itu sekitar 80,66 km. Jika kurang dari jarak itu maka tidak boleh. Ya, bisa diterima jawabannya? Oke, jawaban yang sangat bagus ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 karena memang dalam bepergiannya itu harus sesuai jaraknya itu ada batas minimalnya. Ya, jadi kalau kurang dari 80 berapa tadi? 80,66 km berarti orang tersebut belum bisa mendapatkan keringanan dalam melaksanakan ibadah sholat. Dan tujuan bepergiannya adalah tujuan yang baik, tidak untuk maksiat. Itu sedikit tambahan dari saya. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Oke, ya kalau tidak silakan diakhiri presentasinya untuk berganti ke kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Ya, anak-anakku semuanya, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian yang sangat bagus ya. Luar biasa, mind map-nya udah dipahami. Semoga itu bisa membantu kalian dalam belajar sehingga lebih mudah dalam memahami materi. Ya, untuk mind map-nya rata-rata sudah bagus tampilannya dan sudah rinci. Hanya saja evaluasinya tadi kalian waktu presentasi masih ada beberapa yang malu. Nah, makanya dari itu kalau untuk kebaikan usahakan jangan malu ya. Yang pede karena kita menyampaikan sesuatu yang baik ya. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian saya akan memberikan kuis atau beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya saya kirimkan melalui grup WA ya. Silakan dibuka grup WA-nya. Nah, silakan kalian isikan nama kalian. Kemudian silakan dijawab pertanyaannya dan jawab sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, silakan. Ya, itu ada beberapa pertanyaan, ada 5 nomor atau 5 soal, 5 kuis. Waktunya kurang lebih 5 menit ya. Nah, 5 menit. Bagaimana? Sudah selesai semua? Ya, di situ kan sudah keluar nilainya ya. Ada yang mendapatkan 100. Ya, kalian bisa melihat sendiri ya, 10 ya. 10 itu kalau benar semua. Yang kurang dari 10 ada enggak? Berapa yang kurang dari 10? 8. Oh, 8. Ada 1, 2, 3, 4. Yang sulit yang mana? Yang salah itu kan bisa keluar. Hukum mengerjakan rukhsah. Tadi kan ada ya. Yang benar jawabannya apa? Al-ibahah. Berarti boleh ya. Jadi rukhsah itu boleh diambil, boleh tidak. Tapi alangkah lebih baiknya karena itu kemurahan dari Allah, ya kita ambil saja sebagai wujud ya rasa syukur kita, berterima kasih karena diberikan kemudahan, kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Memotivasi kalian lagi agar tetap semangat sampai pelajaran selesai. Kita akan bertepuk 1, 2, 3 dulu untuk ice breaking. Nah, nanti kalau saya bilang tepuk 1, kalian bilang yes. Kalau 2, oke. Kalau 3, semangat. Ya. Coba dicoba. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3. Nah, sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3.
Oke, semangat. Terima kasih buat kalian ya. Ya, setelah kalian presentasi menjawab pertanyaan, nah sekarang bersama-sama kita menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Menyimpulkan pelajaran hari ini. Jadi kesimpulan yang pertama tadi adalah tentang rukhsah dalam sholat. Ada apa aja rukhsah dalam sholat itu? Contohnya sholat jamak dan qashar ya. Kalau puasa, orang sakit, orang tua renta, hamil, menyusui boleh tidak berpuasa, tapi diganti di hari lain. Yang ini kesimpulannya, zakat itu salah satu rukhsahnya bisa diganti dengan uang. Kalau yang haji, ya haji itu untuk orang yang mampu. Terakhir kelompok 5 kesimpulannya, hikmah adanya rukhsah adalah untuk agar bisa ibadah dalam keadaan sulit atau mendesak. Nah itu ya pelajaran pada hari ini tentang macam-macam rukhsah dalam beribadah dan juga hikmah rukhsah. Semoga pelajaran ini bisa ya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Dan ketika kalian dalam kesulitan nantinya misalkan bepergian jauh lebih dari berapa kilometer tadi? 80,66 kilometer. Nah kalian bisa mendapat keringanan atau rukhsah ya, sholatnya bisa dijamak atau di qashar. Nah intinya rukhsah itu untuk memudahkan seseorang dalam beribadah kepada Allah walaupun dalam keadaan yang sulit atau terdesak ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau tidak? Nah, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada silakan untuk pertemuan yang akan datang kalian pelajari bab baru tentang dinasti Mughal ya, tentang dinasti Mughal silakan kalian pelajari. Dan untuk hari ini terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari kalian semua. Sekarang kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Yuk dipimpin ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat melanjutkan pelajaran berikutnya. Oke. Selamat siang.